Tahun 2025, Dialog Jawa Barat hari ini kita akan membahas mengenai cuaca Nataru dan kesiapsiagaan publik dengan narasumber yang telah terhubung bersama kami, yakni Bapak Pendeta Nelson Ginting selaku pendeta di Gereja Metodis Injil Menara Pengharapan Bandung. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Bu. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita akan membahas juga ke depannya tentang makna Natal di tahun 2025 ini. Pak Pendeta, tahun 2025 sudah berlangsung, kita menghadapi banyak tantangan, baik itu dari segi ekonomi, kemudian juga cuaca, serta moral bangsa. Pak Pendeta melihatnya seperti apa dalam memaknainya Natal di tahun ini? Ya oke. Pertama sebelum saya menjawab itu, saya mengucapkan selamat Natal dulu bagi seluruh umat Kristiani di Jawa Barat, baik itu Protestan maupun yang Katolik. Baik Ibu, saya begini. Kalau yang pertama yang saya lihat adalah bahwa keadaan itu harus kita terima dulu, dan semua itu berada di luar kendali kita, supaya kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun yang ada di luar diri kita. Nah, sehingga untuk memaknai itu adalah diri kita dulu. Ya, bagaimana dulu kita berubah untuk menghadapi segala situasi yang sedang kita hadapi pada waktu ini. Kitalah yang harus mempersiapkan diri untuk setiap peristiwa ya yang kita lihat, yang kita alami. Yang saudara-saudara kita alami, barangkali ya tidak semua juga orang mengalaminya. Nah, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Pendeta, kemudian nilai-nilai utama apa sih yang ingin disampaikan dari peristiwa Natal yang paling relevan untuk menjawab krisis kemanusiaan dan juga ketidakpastian zaman sekarang ini, Pak Pendeta? Ya. Baik. Saya kira ya, pertama, sebetulnya krisis ini kan ya katakanlah ada yang jauh, ada yang dekat. Khususnya bencana, tentu kita di Jawa Barat itu ke Sumatera itu cukup jauh, tetapi juga akan ada bencana yang dekat ya, karena bukan hanya Sumatera yang menghadapinya, walaupun itu bagian dari negara tercinta ini. Nah, karena itu bagi saya sebetulnya saat ini adalah pertama, kerelaan dulu untuk melihat situasi, berempati dengan situasi itu, lalu ya ini untuk sekitar kita dulu ya, karena tentu ke Aceh saya terlalu jauh. Kerelaan untuk mendengar, karena bencana ini kan sebetulnya bisa kita katakan bukan hanya masalah bencana alam atau bencana sosial yang besar yang jauh-jauh. Tapi saya kira yang paling berat sekarang adalah, saya kira ini, bencana-bencana rumah tangga, banyak orang yang mengalami persoalan-persoalan hidup, dan saya sendiri merasa kita ini harusnya menjadi orang yang menerima, mendengar, tanpa menghakimi dan tanpa menggurui. Jadi menghadapi situasi yang ada sekarang, ya karena banyak orang yang mengalami tekanan sosial, bagaimana kita mencoba untuk mendengar orang itu tanpa mencela dan tanpa menyela juga, hanya mendengar supaya orang-orang di sekitar kita bisa menyampaikan isi hatinya, mungkin banyak pergumulan hidupnya ya dengan empati, dan sekali lagi kita tidak sedang untuk menghakimi, tidak juga menggurui, hanya rela. Ya, telinga kita itu rela untuk mendengar keluhan-keluhan setiap orang. Dan secara khusus saya kira saat ini adalah saya sendiri ya, yang saya hadapi itu adalah banyak remaja atau pemuda awal. Ya, saya kira demikian dulu.
Iya, jadi rasa empati dan juga kepedulian, nilai-nilai seperti itulah yang ingin disampaikan pada makna Natal di tahun 2025 ini. Nah, tadi terkait dengan tekanan sosial yang saat ini kita hadapi, tekanan demi tekanan kerap kali menimbulkan polarisasi juga di antara masyarakat. Bukan hanya polarisasi secara agama begitu Pak Pendeta, melainkan juga polarisasi sosial yang lebih mendalam terkait ekonomi dan juga lain sebagainya. Dan bagaimana ini dari Pak Pendeta sendiri di momen Natal saat ini, bagaimana pesan-pesan kebaikan dan cinta kasih selaku umat Kristiani ini bisa membawa rekonsiliasi terhadap masyarakat di tengah masyarakat yang terpolarisasi? Oke, saya suka mengikuti di media sosial ya, dan saya lihat umpamanya ada satu peristiwa katakanlah di Aceh. Kenapa kemudian ada semacam serangan-serangan gitu ya, entah itu kadang menyinggung maaf ya soal bisa soal suku, bisa soal agama dan sebagainya gitu ya. Jadi dan tidak sedikit juga kemudian orang terpancing ya melalui media ini untuk memberikan jawaban-jawaban yang kesan saya sih ya, kesan saya jawaban itu adalah jawaban yang emosional, jawaban yang tidak membangun, dan bahkan jawaban-jawaban yang sering sekali itu menyesatkan publik. Dan akhirnya itu kan kemudian popularisasi itu tadi akan semakin mengkristal juga di satu sisi kepada kelompok-kelompok barangkali yang merasa dirinya tersakiti. Jadi bagi saya kira kita harus mengkritisi setiap berita apapun yang kita dengar, jangan mudah percaya. Dan seandainya pun berita itu benar, katakanlah negatif, tetapi paling tidak ya kita jangan mencoba untuk men-share, jangan juga mencoba untuk memberikan komentar-komentar, apalagi komentar-komentarnya itu kemudian bisa menyakiti saudara-saudara kita yang lain di dalam konteks perbedaan, ya itu tadi ya, bisa suku, bisa agama, bisa ya bermacam-macam seperti itu. Iya, jadi agar tidak mudah terprovokasi begitu ya Pak Pendeta. Jadi jangan mudah untuk mencerna begitu saja apa adanya dari sosial media maupun media informasi yang lain, tapi kita juga harus cermat dan juga bijaksana dalam mencerna serta membagikan informasi apapun itu agar tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpolarisasi. Namun kemudian Pak Pendeta, ini baik dari Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan Bandung sendiri, seperti apa sih maknanya di momen Natal kali ini agar gereja ini kemudian bisa menempatkan diri menjadi tidak hanya berhenti pada sebuah ritual saja, sebuah ritual ibadah saja di momen Natal ini, tapi juga bisa hadir dalam tindakan nyata terhadap masyarakat. Ya, baik. Sebetulnya jauh-jauh hari ya, memang itu dari waktu ke waktu, khususnya kami dari mimbar itu selalu mengimbau jemaat agar jemaat itu menjadi berkat bagi semua orang. Dan saya sendiri sering sekali mengatakan kepada jemaat, jadilah orang paling tidak mendengar setiap orang yang memiliki pergumulan-pergumulan hidup. Mendengar saja, coba belajar untuk mendengar. Nah, di sisi lain, maksudnya hal-hal lain yang bisa dilakukan adalah hal-hal praktis untuk melakukan tindakan-tindakan praktis juga kepada masyarakat, paling tidak di lingkungan kita. Bahkan kadang ya saya pribadi juga, tentu teman-teman yang lain juga setuju, itu berhubungan juga dengan hubungan kita dengan alam, ya supaya kita juga belajar untuk ya menjaga kebersihan dan seterusnya. Karena itu adalah bagian tanggung jawab kita juga sebagai warga masyarakat, juga warga negara. Nah, dan bagi orang-orang yang memang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi, ya supaya juga belajar berbagi kepada semua orang, dan itu bukan atas niat-niat yang negatif, tetapi mewujudkan itu semua karena kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan apapun, karena kasih Tuhan itu kan tanpa syarat. Nah, maka kami berharap sebetulnya dan sering menekankan agar jemaat itu
ya mengasihi semua orang dan melakukan tindakan-tindakan yang bisa meringankan beban orang lain dengan apapun yang kita bisa buat. Paling tidak tadi seperti saya katakan, rela mendengar orang-orang yang memiliki keluhan-keluhan dalam hidupnya. Sedemikian, Ibu. Iya, baik. Itu pun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam di hati umat Kristiani begitu ya Pak. Bagaimana nilai cinta, kasih, pengorbanan dan juga kerendahan hati ini bisa juga diterapkan bukan hanya dalam bermasyarakat tapi dalam jiwa-jiwa umat Kristiani selaku warga negara berbangsa bernegara, begitu Pak Pendeta. Ya, begini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka ada satu perintah mengatakan supaya kita taat kepada pemerintah. Tentu itu kan berhubungan dengan banyak faktor sebagai warga negara ya, termasuk itu ya masalah-masalah hukum, administrasi, kewarganegaraan, masalah-masalah berhubungan dengan pajak dan seterusnya. Saya kira kita sebagai warga masyarakat, orang-orang Kristen, ya juga harus ya sesuai dengan perintah itu untuk bisa menaati pemerintah, tapi tentu sesuai dengan standar Alkitab sendiri, karena kami juga harus mengikuti standar-standar yang tertulis di dalam kitab suci kami, ya orang-orang Kristen, yaitu Alkitab. Iya, nah Pak Pendeta, ke depannya makna apa sih yang dan juga pesan, harapan apa yang Bapak bisa sampaikan agar masyarakat baik bukan hanya Kristiani tapi seluruh begitu ya pesan damai ini untuk kita bisa menatap masa depan lebih baik. Oke, baik. Negara ini, negeri kita tercinta ini sudah ditakdirkan menjadi negeri yang majemuk. Yang majemuk di dalam agama, majemuk di dalam suku, di dalam pulau, budaya dan beragam lain. Nah, kita ini tidak diciptakan untuk seragam, tapi kita diciptakan beragam supaya kita bisa mewarnai bangsa ini dengan ragam-ragam yang ada. Katakanlah seperti kebun bunga, kalau semua bunga itu warnanya putih, saya kira itu akan kurang indah. Tetapi yang putih juga bisa harus ada di sana merahnya, pinknya barangkali, dan satu dengan yang lain itu masing-masing memiliki keindahannya, dan keindahan masing-masing ini menjadi melengkapi satu dengan yang lain sehingga tatanan bangsa kita ini bisa menjadi lebih indah lagi ke depan. Jadi kita, saya kira harus secara dewasa menerima semua kalangan, baik itu dalam seluruh keberagaman tadi, entah itu agama, entah itu suku, atau bisa juga tingkat sosial, tingkat pendidikan, belajar untuk menerima, belajar juga untuk menyelami, saya kira untuk memahami orang lain supaya kita tidak salah paham. Karena kalau kita tidak belajar memahami orang lain, saya kira kita akan salah paham di dalam tindakan-tindakan orang atau perkataan orang lain, karena masing-masing kan kita sudah memiliki sudut pandang. Ya, dan sudut pandang saya tentu saya tidak bisa paksakan terhadap sudut pandang orang lain. Kebiasaan saya mungkin saya anggap baik, belum tentu juga itu baik bagi orang lain. Walaupun tentu semua norma yang saya maksud ini tidak bisa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Nelson Ginting telah berdialog bersama kami. Sekali lagi saya ucapkan Pak, selamat Natal. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Dan saudara, informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda di antaranya.